Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi 1 di pertemuan ke-6. Dalam pertemuan ke-6 ini kita akan membahas jurnal penutup dan jurnal pembalik. Selamat belajar! Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas dari menganalisis dan mencatat transaksi ke dalam jurnal sampai akhirnya dapat menyusun laporan keuangan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan pembuatan ayat jurnal penutup, lalu menyiapkan raca saldo setelah penutupan di akhir periode. Nah, pada awal periode akuntansi selanjutnya, dibuatlah jurnal pembalik guna konsistensi pencatatan. Topik pertama yang akan dibahas yaitu mengenai jurnal penutupan. Nah, sebelum kita membahas apa sih itu jurnal penutupan, kita harus mengetahui dulu apa perbedaan akun permanen atau akun real dengan akun temporer atau akun nominal. Nah, saldo akun-akun yang dilaporkan di laporan posisi keuangan terus disertakan dari tahun ke tahun karena biasanya bersifat permanen. Maka akun-akun dalam laporan posisi keuangan disebut akun permanen atau akun real. Misalnya kas, piutang usaha, peralatan, akumulasi penyusutan, utang usaha, dan ekuitas pemilik adalah akun permanen. Saldo akun-akun yang dilaporkan di laporan laba rugi tidak disertakan dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan saldo akun prive pemilik yang dilaporkan dalam laporan ekuitas pemilik tidak disertakan, karena akun-akun ini hanya melaporkan jumlah untuk satu periode. Maka disebut akun temporer atau akun nominal. Misalnya, pendapatan jasa dan beban gaji. Nah, apa sih jurnal penutup itu atau closing entries? Yaitu merupakan jurnal yang dibuat setiap akhir periode akuntansi dengan tujuan menolkan akun nominal berupa revenue, expense, dan prive, dan mentransfer net income atau net loss ke modal. Jadi dimaksudkan di sini, saldo akun temporer dipindahkan ke akun permanen pada akhir periode. Setelah closing entries diposting ke setiap akun, maka semua akun nominal berupa pendapatan, beban, dan prive itu akan bersaldo nol. Nah, yang tersisa adalah akun real berupa aset, liabilitas, dan modal. Langkah-langkah dalam membuat jurnal penutup yang pertama, menutup semua akun pendapatan. Nah, di mana kita ketahui pendapatan itu saldo normalnya itu dikredit, sehingga jika ditutup itu berada di sisi debit. Nah, makanya dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Jadi gini ya, jurnalnya. Jadi di sisi debit itu ada pendapatan, pada sisi kreditnya ada ikhtisar laba rugi. Lalu yang kedua, menutup semua akun beban. Itu kita ketahui bahwa saldo normal akun beban itu kan berada di debit, sehingga jika ditutup, maka akun bebannya berada di kredit. Nah, makanya menutup semua akun beban itu dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi
dan mengkredit semua akun beban. Jadi gini ya, jurnalnya. Jadi di debit itu ikhtisar laba rugi, lalu pada sisi kreditnya yaitu beban. Lalu yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal pemilik sebesar selisih antara pendapatan dengan beban. Jika kondisi laba. Nah, di mana di sini dilihat di sisi debitnya itu ikhtisar laba rugi, lalu pada sisi kreditnya modal. Namun, dalam kondisi rugi itu malah kebalikannya, dengan cara mengkredit akun ikhtisar laba rugi dan mendebit akun modal pemilik sebesar selisih antara pendapatan dengan beban. Ini ya, di kondisi rugi. Jadi, modalnya itu di sisi debit, pada sisi kreditnya berupa ikhtisar laba rugi. Nah, yang keempat, menutup akun prive atau dividen. Nah, di mana diketahui saldo normal dari prive itu kan berada di debit, sehingga saat ditutup akun prive berada di sisi kredit. Nah, makanya dengan cara menutup akun prive adalah dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun prive atau dividen. Jadi gini ya jurnalnya, modal di sisi debit, pada kredit itu dividen atau prive. Nah, akun ikhtisar laba rugi atau income summary adalah akun temporer yang hanya digunakan pada proses penutupan. Pada awal proses penutupan, akun ikhtisar laba rugi tidak memiliki saldo. Selama proses penutupan, ikhtisar laba rugi akan didebit dan dikredit dengan jumlah yang berbeda-beda. Pada akhir proses penutupan, ikhtisar laba rugi kembali tidak memiliki saldo. Karena ikhtisar laba rugi ini memiliki efek membersihkan atau menihilkan saldo akun pendapatan dan beban, maka kadang disebut juga akun clearing. Topik kedua yang dibahas pada pertemuan ini yaitu jurnal pembalik atau reversing entry adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode akuntansi berikutnya. Akan tetapi tidak semua ayat jurnal penyesuaian dibuatkan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik tergantung dari jurnal penyesuaian. Nah, di slide selanjutnya kita akan melihat skema dari jurnal pembalik. Jurnal penyesuaian apa saja yang akan dibuatkan jurnal pembaliknya. Nah, berikut skema jurnal pembalik, di mana jurnal pembalik itu membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan piutang, yaitu yang pertama pendapatan yang masih akan diterima, lalu yang kedua beban dibayar di muka atau prepaid expense jika saat pembayaran dicatat sebagai beban. Nah, sedangkan di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa beban dibayar di muka atau prepaid expense itu jika saat pembayaran itu dicatat sebagai aset. Nah, sedangkan di sini apabila dicatat sebagai beban, makanya akan dilakukan jurnal pembalik. Tetapi jika
beban bayar di muka itu jika saat pembayaran dicatat sebagai aset itu tidak ada jurnal pembaliknya. Lalu, jurnal penyesuaian yang menimbulkan utang yaitu beban terutang atau prepaid expense. Lalu, pendapatan diterima di muka jika saat menerima dicatat langsung sebagai pendapatan. Nah, sedangkan di pertemuan sebelumnya lagi, kita telah membahas bahwa pendapatan diterima di muka jika saat menerima itu dicatat sebagai liabilitas. Nah, jika dicatat sebagai liabilitas itu tidak diperlukan jurnal pembalik. Tetapi jika dicatat langsung sebagai pendapatan itu harus dibuat jurnal pembaliknya. Kita bahas ya satu persatu dari skema jurnal pembalik. Yang pertama itu kan beban dibayar di muka. Nah, biar lebih mengerti, kita membahas dari soal ya. Nah, pada tanggal 1 Maret 2018, dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai 1 Maret 2019. Apabila saat pembayaran dicatat sebagai harta dan sebagai beban, maka jurnal saat pembayaran, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik adalah sebagai berikut. Jadi ada dua kondisi pada beban yang dibayar di muka pada saat pembayaran dicatat sebagai harta atau aset. Nah, sehingga jurnal saat pembayaran 1 Maret 2018 di mana meningkatkan aset asuransi dibayar di muka sebesar 12 juta di sisi debit, lalu menurunkan aset berupa kas di sisi kredit sebesar 12 juta rupiah. Nah, kondisi kedua, saat pembayaran dicatat langsung sebagai beban, itu di mana pencatatannya 1 Maret 2018, yaitu meningkatkan beban berupa beban asuransi di sisi debit sebesar 12 juta, lalu menurunkan aset berupa kas di sisi kredit sebesar 12 juta.
Selanjutnya, jurnal penyesuaian 31 Desember 2018 saat pembayaran dicatat sebagai harta atau aset, di mana itu sama ya, jurnalnya seperti yang telah kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu beban asuransi di debit sebesar 10 juta, lalu di kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar 10 juta. Jadi 10 juta ini merupakan nominal di mana beban asuransi itu telah digunakan. Jadi telah digunakan kan kita ketahui bahwa beban asuransi itu untuk pertanggal 1 Maret 2018 sampai 1 Maret 2019, berarti ada 12 bulan. Nah, sedangkan asuransi dibayar di muka itu sebesar yang dibayarkan itu sebesar 12 juta. Nah, jadi untuk per bulannya berarti 12 juta dibagi 12 bulan. Berarti sama dengan 1 juta. Nah, sedangkan ini jurnal penyesuaiannya kan 31 Desember 2018. Berarti kita harus mengetahui asuransi itu berapa bulan yang dipakai. Jadi 1 Maret 2018 sampai 31 Desember 2018. Berarti ada 10 bulan. Nah, untuk 10 bulan, jadi dikali dengan 1 juta, jadi yang dipakai beban asuransi itu selama 1 Maret 2018 sampai 31 Desember 2018, yaitu sebesar 10 bulan dikali 1 juta sama dengan 10 juta. Nah, kondisi kedua, jurnal penyesuaian saat pembayaran dicatat sebagai beban itu tanggal 31 Desember 2018 itu di mana di sisi debit itu asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta, lalu di sisi kredit beban asuransi sebesar 2 juta. Nah, 2 juta ini merupakan nominal di mana asuransi ini masih belum digunakan. Belum digunakan yaitu per 1 dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 1 Maret 2019. Jadi ada 2 bulan kan. Jadi 2 bulan dikali 1 juta sama dengan 2 juta. Selanjutnya, jurnal penutup saat pembayaran dicatat sebagai harta, aset, dan saat pembayaran dicatat sebagai beban itu jurnal penutupnya sama. Gimana? Kan beban asuransi saldo normalnya itu berada di sisi debit, ketika ditutup berada di sisi kredit. Nah, jadi jurnalnya itu ditutup ke ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar 10 juta, lalu di sisi kreditnya beban asuransi sebesar 10 juta. Jadi yang ditutup berapa sih beban asuransi selama 2018? Dari 1 Maret 2018 sampai 31 Desember 2018 yaitu sebesar 10 juta. Jadi sama ya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa beban dibayar di muka saat pembayaran dicatat sebagai aset atau harta itu tidak terdapat jurnal pembalik pada 1 Januari 2019. Kebalikannya, apabila beban dibayar di muka itu saat pembayaran dicatat sebagai beban itu terdapat jurnal pembalik 1 Januari 2019. Nah, dibalikan sebesar berapa sih nominal dari asuransi dibayar muka yang seharusnya ada untuk tanggal 1 Januari 2019 sampai 1 Maret 2019, yaitu sebesar 2 bulan dikali 1 juta. Sehingga terdapat debit berupa beban asuransi sebesar 2 juta itu dibalikan jurnal penyesuaiannya yang awalnya ada di sisi kredit itu berada di sisi debit, lalu di sisi kreditnya itu ada asuransi dibayar di muka sebesar 2 juta. Yang merupakan pembalikan dari jurnal penyesuaian. Nah, awalnya di mana asuransi dibayar di muka itu berada di sisi debit, ketika ditutup itu berada di sisi kredit. Selanjutnya, skema yang kedua dari jurnal pembalik yaitu pendapatan diterima di muka, yaitu dengan soal pada tanggal 1 Mei 2018 dibayar sewa rumah untuk masa 1 tahun sebesar 7.200.000, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan 1 Mei 2019. Apabila saat penerimaan dicatat sebagai kewajiban dan dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal saat penerimaan, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik adalah sebagai berikut. Jadi ada 2 kondisi ya. Di saat pendapatan diterima di muka itu dicatat sebagai kewajiban atau sebagai pendapatan. Bagaimana jurnalnya?
baik jurnal penerimaan, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, maupun jurnal pembalik. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini ya, kita bahas dulu jurnal saat penerimaan pendapatan diterima di muka, di mana apabila dicatat sebagai kewajiban. Nah, pada tanggal 1 Mei 2018 itu dicatat pastinya kita menerima kas sehingga meningkatkan aset berupa kas sebesar 7.200.000 di sisi debit. Lalu di sisi kreditnya muncullah liabilitas atau meningkatkan liabilitas berupa sewa diterima di muka sebesar 7.200.000 di sisi kredit. Nah, selanjutnya, apabila saat penerimaan pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan, jadi langsung dicatat sebagai pendapatan, jurnal saat pembayaran 1 Mei 2018, di mana meningkatkan aset berupa kas di sisi debit sebesar 7.200.000. Lalu timbullah di sisi kredit itu berupa pendapatan sewa sebesar 7.200.000. Selanjutnya, jurnal penyesuaian saat pendapatan diterima di muka dicatat sebagai kewajiban, yaitu di mana dicatat sebesar nominal berapa sih pendapatan yang telah diakui selama bulan 1 Mei 2018 sampai 31 Desember 2018. Tetapi saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan, langsung dicatat sebagai pendapatan, itu nominalnya dicatat sebesar berapa sih sisa dari pendapatan yang harus diakui di tanggal 1 Januari 2019 sampai berakhirnya pendapatan sewa yaitu 1 Mei 2019. Jadi kita masuk ya, jurnal penyesuaian 31 Desember 2018 saat dicatat sebagai kewajiban itu di mana sama seperti yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana sisi debit itu timbullah sewa diterima di muka sebesar 4.800.000. Lalu yang kedua, jurnalnya di sisi kredit timbul pendapatan sewa sebesar 4.800.000. Nah, 4.800.000 itu didapatkan dari kan sewa ini itu untuk 1 tahun dari 1 Mei 2018 sampai 1 Mei 2019. Nah, yang diterima itu sebesar 7.200.000. Nah, dibagi 12 bulan sama dengan 600.000 per bulan. Berarti ya sewa yang harus diakui per bulan. Nah, jadi kan ini jurnal penyesuaian 31 Desember 2018. Jadi berapa sih yang telah diterima seharusnya 1 Mei 2018 sampai 31 Desember 2018. Kita hitung ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu berarti 8 bulan. 8 bulan dikali dengan 600.000. Jadi hasilnya 4.800.000. Makanya nominalnya 4.800.000. Nah, sebaliknya, jika jurnal penyesuaian dicatat sebagai pendapatan saat penerimaannya, di mana itu diakui sebesar sisanya. Sisanya berarti kan tadi ada 8 bulan, berarti ada 4 bulan lagi sisa untuk dari 1 Januari 2019 sampai 1 Mei 2019. Jadi, di sisi debitnya itu timbul pendapatan sewa, lalu di sisi kreditnya itu sewa diterima di muka sebesar 2.400.000. Jadi didapatkan dari 4 bulan dari 1 Januari 2019 sampai 1 Mei 2019 dikali dengan 600.000. Jadi 2.400.000. Seperti itu ya. Selanjutnya jurnal penutup. Tentunya di mana saat pendapatan diterima di muka itu dicatat sebagai kewajiban maupun dicatat sebagai pendapatan, itu sama-sama jurnal penutup mengakui beban yang telah terjadi, mengakui pendapatan yang telah
diterima selama 1 Mei 2018 sampai 31 Desember 2018, yaitu sebesar 10 bulan tentunya. Jadi sama-sama ya, dimana di sisi debit itu pendapatan sewa sebesar ditutup pendapatan sewa sebesar 4.800.000, lalu ditutup pada ikhtisar laba rugi pendapatannya di sisi kredit itu sebesar 4.800.000. Next, saat penerimaan dicatat sebagai kewajiban, jurnal pembalik 1 Januari 2019 seperti telah dibahas di skema awal itu tidak ada jurnal pembalik. Tetapi jika saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan, itu dibuatlah jurnal pembalik, di mana membalikkan berapa sih sisa yang harus ada di tahun 2019. Jadi dibalik di sewa diterima di muka di sisi debit sebesar 2.400.000, lalu di sisi kreditnya pendapatan sewa sebesar 2.400.000. Jadi dibalikkan lagi dari jurnal penyesuaian yang di atas. Jadi kebalikannya ya. Awalnya pendapatan sewa di debit, jadinya di kredit di jurnal pembalik. Lalu awalnya sewa diterima di muka itu di sisi kredit, ketika dibalik itu berada di sisi debit. Yang ketiga, beban yang akan dibayar. Pada tanggal 31 Desember 2018, masih harus dibayar gaji pegawai karena sedang cuti sebesar 2 juta. Dari peristiwa di atas, maka jurnal penyesuaian dan jurnal pembaliknya adalah sebagai berikut. Nah, jurnal penyesuaian 31 Desember 2018 itu timbullah beban gaji pada sisi debit sebesar 2 juta, dan sisi kreditnya itu timbullah utang gaji karena belum dibayarkan sebesar 2 juta di sisi kredit. Sehingga jurnal pembalik 1 Januari 2019, di mana dibalikkan aja ya langsung. Awalnya beban gaji itu di debit, ketika dibalikkan di sisi kredit. Lalu utang gaji yang awalnya di sisi kredit, ketika dibalikkan di sisi debit. Jadi utang gaji itu di sisi debit sebesar 2 juta, pada beban gaji di sisi kredit sebesar 2 juta. Yang keempat, pendapatan yang akan diterima. Apabila pada tanggal 31 Desember 2018 masih harus diterima bunga atas wesel tagih sebesar 500.000, maka jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik untuk kejadian di atas adalah sebagai berikut. Nah, jurnal penyesuaian 31 Desember 2018 timbullah piutang bunga di sisi debit karena pendapatannya belum diterima sebesar 500.000, lalu pada sisi kreditnya yaitu pendapatan bunga sebesar 500.000. Jurnal pembaliknya 1 Januari 2019, kebalikan aja, pendapatan bunga di sisi debit sebesar 500.000, lalu pada sisi kreditnya piutang bunga sebesar 500.000. Jadi kayak dihapuskan gitu ya, jadi hasilnya nanti 0. Untuk lebih memahami topik terkait jurnal penutup dan jurnal pembalik, itu kita menggunakan contoh soal pada pertemuan sebelumnya mengenai jurnal penyesuaian. Jadi soalnya sama ya, menggunakan soal PT Mutiara. Nah, di slide ini di mana diketahui PT Mutiara memiliki saldo awal pada 2013 sebagai berikut. Jadi dilihat ya di slide ini berupa kas sampai laba ditahan. Next. Lalu ini informasinya sama seperti pertemuan sebelumnya. Ada transaksi yang dilakukan PT Mutiara selama bulan Januari 2013 sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu ada 10 transaksi.
Lalu, di slide ini terdapat informasi yang diberikan akuntan pada akhir bulan Januari 2013, berarti informasi penyelesaian selama bulan Januari 2013. Berdasarkan data tersebut, buatlah A. Jurnal transaksi yang diperlukan, B. Buku besar yang diperlukan, C. Neraca lajur yang diperlukan, D. Laporan keuangan PT Mutiara per 31 Januari 2013, E. Jurnal penutup, F. Jurnal pembalik. Jadi, untuk A sampai D itu telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita membahas lebih lanjut untuk jawaban E dan F. Yang A telah kita jawab ya di pertemuan sebelumnya, merupakan jurnal transaksi, setelah dijawab. Jurnal penyesuaian juga telah dijawab di pertemuan sebelumnya, itu sama ya jawabannya. Lalu yang B menjawab buatlah buku besar, itu tiap-tiap masing-masing akun itu juga telah dijawab. Di sini ada buku besar kas. Ini buku besar piutang usaha, perlengkapan kantor, sewa kantor dibayar di muka, peralatan kantor, dan kendaraan. Next, ini jawaban dari buku besar akumulasi penyusutan peralatan kantor dan akumulasi penyusutan kendaraan. Itu sama ya jawabannya di pertemuan sebelumnya. Lalu berikut merupakan buku besar utang usaha, utang gaji, dan utang bank. Next, berikut merupakan buku besar modal saham, laba ditahan, dan dividen. Next, ini merupakan buku besar pendapatan jasa. Next, ini merupakan buku besar beban-beban. Nah, semua buku besar itu pembahasannya sama ya, sama di pertemuan sebelumnya. Begitu juga untuk menjawab pertanyaan C, buatlah neraca lajur PT Mutiara, itu hasilnya juga sama dengan pertemuan sebelumnya. Yang D juga membuat laporan keuangan PT Mutiara, itu juga sama dengan pertemuan sebelumnya. Ini ada laporan laba rugi PT Mutiara. Lalu ada laporan perubahan modal untuk PT Mutiara. Next, ada laporan posisi keuangan untuk PT Mutiara, di mana semua laporan keuangan PT Mutiara telah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan ini kita lebih lanjut membahas yang jurnal penutup dan jurnal pembalik. Nah, untuk yang E, jurnal penutup, di mana telah dibahas di set sebelumnya, itu ditutup ada 4, menutup pendapatan, menutup beban, menutup laba atau rugi, lalu yang keempat menutup dividen atau PP. Nah, yang pertama itu menutup pendapatan, di mana kita ketahui bahwa saldo normal pendapatan itu di sisi kredit, sehingga ketika ditutup dia berada di sisi debit. Jadi di sini yang pertama itu pendapatan di sisi debit sebesar 85 juta. Lalu di sisi kredit, ikhtisar laba rugi 85 juta. 85 juta ini angkanya didapatkan dari laporan laba rugi untuk pendapatan sebesar 85 juta. Lalu, selanjutnya, jurnal yang kedua kita menutup beban. Nah, di sini dijabarkan ya beban-bebannya, di mana saldo normal ketahui berada di sisi debit, ketika ditutup berada di sisi kredit. Nah, ditutup pada di sisi debitnya itu ada ikhtisar laba rugi sebesar total dari seluruh beban 43.300.000. Itu angkanya didapatkan dari laporan laba rugi. Lalu kita buatlah di sisi
kreditnya itu ditutup beban BBM, beban perbaikan, beban listrik, air dan telepon, beban bunga, beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan kantor, dan beban sewa. Jadi seluruh beban yang ada di laporan laba rugi itu semuanya ditutup. Selanjutnya, kan di laporan laba rugi kita mendapatkan laba ya sebesar 41.700.000. Nah, di mana kita ketahui laba itu berada di sisi saldo normalnya berada di sisi kredit. Sehingga jika ditutup itu berada di sisi debit. Nah, jadi di sini untuk jurnal yang ketiga, sisi debitnya itu ikhtisar laba rugi itu ditutup sebesar labanya kita dapatkan angkanya dari laporan laba rugi 41.700.000 ditutup ke kredit modal pada modal itu sebesar 41.700.000. Nah, terakhir jurnal yang keempat menutup dividen atau PIP. Jadi di sini ditutup pada modal, di mana kita lihat bahwa saldo normal dari dividen itu berada di debit, ketika ditutup itu berada di kredit. Jadi ditutup ke modal ya. Jadi modalnya itu di sisi debit sebesar 22 juta rupiah. Lalu di sisi kredit itu ada dividen, itu ditutup sebesar 22 juta rupiah. Jadi dividen ini angkanya didapatkan dari berapa sih total dividen yang ada di periode tersebut. Next, sebelum masuk ke jurnal pembalik, kita tentunya menganalisis dulu dong jurnal penyesuaian mana yang perlu dibalik. Nah, untuk yang jurnal penyesuaian pertama, itu pertama dan kedua itu tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Untuk penyesuaian beban penyusutan itu tidak diperlukan jurnal pembalik. Selanjutnya yang ketiga juga jurnal penyesuaiannya itu beban sewa, lalu sewa di debit, lalu di kreditnya sewa bayar di muka. Itu berarti itu jurnal penyesuaiannya beban yang dibayar di muka di mana telah diakui sebagai aset. Jadi tidak ada ya jurnal pembaliknya. Lalu yang keempat itu juga beban yang diterima di muka tetapi dia dicatat saat pembayarannya sebagai harta atau aset. Jadi yang keempat juga tidak ada jurnal pembaliknya. Nah, selanjutnya yang terakhir, di mana ini merupakan beban yang masih harus dibayar. Di mana kita ketahui dalam skema jurnal pembalik, itu terdapat jurnal pembalik jika ada beban yang masih harus dibayar. Di mana nanti dibalikan untuk jurnal yang kelima, itu beban gaji, itu kan awalnya di sisi debit, lalu di sisi kreditnya itu utang gaji. Jadi nanti dibalikan. Berarti dari 5 jurnal penyesuaian dibalikan cuma 1 ya, itu jurnal penyesuaian yang terakhir. Ini jurnal pembaliknya. Jadi dibalikan. Di debitnya ada utang gaji sebesar 1 juta, lalu di sisi kreditnya ada beban gaji sebesar 1 juta. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Selamat beristirahat.